pendengar, selamat malam. Apa kabar? Anda di malam hari ini, saya Fresh Doktora kembali hadir menemani Anda. Masih dalam program Ngobrol Santai. Hari ini kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber kita, ada Mas Umar Faruk SO dari Madura Heritage. Selamat malam Mas Umar. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol soal kisah Raden Panji Muhammad Nur, sang gubernur Jawa Timur. Oke. Nanti sebelum ngobrol lebih banyak, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 5345474, 5347950, dan juga di 081331 kali 992. Baik, berbicara mengenai kisah Raden Panji Muhammad Nur, sang gubernur Jawa Timur. Ini gubernur Jawa Timur pertama ya, Mas? Bukan pertama sih, cuman beliau itu adalah gubernur Jatim masa Orde Baru gitu tahun pertama tuh 60-an, 63 yang pertama itu. Sampai kemudian tahun 80-an. Jadi di masa Orde Baru gitu beliau. Oke, baik. Semenarik apa sih dari sosok Raden Panji Muhammad Nur ini dari sudut pandang Mas Umar? Ya. Ya, yang pertama itu beliau itu menarik karena yang pertama ya, beliau itu masih satu-satunya orang Madura yang sempat menduduki jabatan gubernur Jawa Timur. Nah, juga beliau itu menariknya bagi saya itu beliau yang dilahirkan di kota Sampang tahun 1918 gitu. Tapi di Sampang juga ya termasuk daerah pelosok lah ya, bukan di perkotaan, tapi beliau itu kehebatannya tidak hanya soal jabatannya tapi soal pikiran-pikiran majunya, yang mana pada saat itu termasuk Jawa Timur secara umum itu kan masih di dalam kondisi bagaimana untuk bisa membangun yang lebih baik begitu, dan beliau punya pikiran-pikiran maju melampaui zamannya. Satu contoh lah yang paling konkret itu yang dinikmati sampai hari ini, gagasan soal Suramadu. Suramadu itu kan tidak berbicara soal Madura aja, tapi bagaimana punya ide besar untuk kemudian, yang waktu itu beliau dianggap gila ketika mengusulkan itu. Pada masa itu ternyata hari ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya Jawa Timur tapi juga untuk Indonesia gitu, sebagai ikon nasional. Jadi sebelum Suramadu berdiri itu sebelumnya sudah pernah tercetus ide untuk ada Suramadu ya, jembatan Suramadu begitu. Iya, ide itu beliau utarakan waktu beliau bertugas di Bangkalan sebagai sekretaris bupati gitu. Itu beliau utarakan waktu rapat dengan pihak pemerintah Jawa Timur, dengan Pemprov Jawa Timur. Dan itu gila karena waktu itu pembiayaan untuk mega proyek itu belum ada, tapi beliau sangat berkeyakinan bahwa ini akan terjadi di suatu saat meskipun bukan di zaman saya. Itu betul-betul melampaui batas, karena dianggapnya waktu itu ya sampai hari ini ya, Madura itu dibanding dengan daerah lain masih dianggap menjadi daerah yang miskin, yang mundur, sehingga mungkin dengan akses Suramadu itu akan lebih mempercepat ya kemajuan yang ada di Madura termasuk di Jawa Timur secara umum gitu. Ide yang dianggap gila tadi begitu ya, kata yang disampaikan oleh Mas Umar tadi, apakah karena besaran dana yang harus dikeluarkan begitu untuk bisa membangun jembatan tersebut atau apa? Tidak hanya soal biaya aja sih waktu itu, karena waktu perencanaan di pemerintahannya Pak SBY aja waktu itu, masyarakat Madura aja atau secara umum Jawa Timur itu masih, wah ini kalau ada jembatan nih nanti ada jembatan Suramadu, nanti Madura ada diskotiknya lah, gelap lah, segala macam. Padahal waktu itu di zaman era 50-an ya kalau tidak salah perkiraan, beliau sudah mengutarakan itu bahwa akses mudah untuk ke Madura dengan jembatan itu adalah salah satu cara ya untuk kemudian Madura dan Jatim secara umum itu bisa mempunyai ikon, bisa berdampak pada ekonomi dan banyak hal gitu. Nah, untuk pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami begitu ya, boleh silahkan 5345474 atau 5347950 begitu. Jadi kita akan mengenal lebih dekat sosok
uh, Muhammad Nur begitu. Beliau ini pernah menjadi gubernur Jawa Timur pada masa nanti 1967 sampai 1976 gitu maksudnya ya. Ya. Tapi karir pertama yang diawali oleh Pak Muhammad Nur ini apa sih? Jadi memang beliau itu latar belakang pendidikannya, karena beliau kan sebenarnya dilahirkan dari kalangan bangsawan ya. Dari kalangan bangsawan sehingga akses ke pendidikan mulai dari Holland Inland School yang di Sampang, kemudian di Mulo Praban Surabaya, pernah juga di Quick School di Blitar, dan terakhir itu karena beliau mau diarahkan sebagai PNS ya kalau hari ini, itu sekolah di Musfia yang memang nanti lapangan kerjanya itu memang untuk membantu pemerintah di bidang administrasi dan lain sebagainya. Sehingga dari Musfia itu kemudian beliau sempat magang di Sumeneb sebagai pegawai administrasi gitu, kemudian di Bangkalan, sampai kemudian pada akhirnya setelah hura-hura kemerdekaan, peperangan dan lain sebagainya itu beliau kemudian bisa terpilih untuk menjabat gubernur Jawa Timur sekitar tahun 60-an, 63 atau 64 gitulah kisarannya. Sampai pada akhirnya menjadi gubernur begitu ya. Iya. Jadi cukup banyak rentetan karir dari bawah sampai dengan menduduki bisa dibilang tertinggi begitu ya ketika itu di masa pemerintahan. Berarti ini zaman presidennya Pak Harto begitu ya. Waktu itu presidennya Pak Harto masih Orde Baru ya, masih Orde Baru. Dan kerennya itu beliau itu memang histori dari kecilnya itu meskipun dari kalangan bangsawan, karena latar belakangnya Madura yang alamnya tandus, itu beliau sempat kenapa punya kepedulian untuk bisa mengabdi ke masyarakat itu. Orang Madura itu terlihatnya waktu kecil migrasi kemana-mana, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Tapal Kuda gitu. Malam-malam, ini kenapa nih masyarakat saya bisa sedemikian, orang-orang saya bisa sedemikian, karena memang alamnya tandus. Nah, ketika sempat ke Surabaya, sempat ke Magelang, melihat Jawa itu betul-betul hijau gitu. Nah, dari kondisi yang semacam itu kemudian ingin memajukan Madura dan Jawa Timur untuk bisa berkiprah, itu makanya beliau kemudian betul-betul concern terutama dalam bidang pertanian. Jadi bisa dibilang Pak Muhammad Nur ini ketika tertarik begitu ya sampai menjadi gubernur, alasannya adalah ingin memajukan wilayah tersendiri, Madura lebih khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya, begitu ya Mas Umar ya. Baik, tapi yang paling mengenang dari sosok Pak Muhammad Nur itu dari kacamata Mas Umar itu apa sih? Ya, kalau dari kacamata saya itu membaca dari biografinya itu, beliau itu punya satu statement khusus yang itu menggambarkan sisi leadership atau kepemimpinan beliau. Soal itu pakai bahasa Jawa kalau nggak salah itu AKW wong cilik isok gemuyu, kalau tidak salah gitu ya. Maksudnya inti dari kepemimpinan itu bagaimana kita bisa membuat orang kecil, orang cilik itu bisa tersenyum gitu. Jadi banyak program beliau waktu jadi gubernur Jawa Timur, termasuk adanya PT SIR yang rame sampai hari ini, yang jadi pusat ekonomi itu, termasuk tercetusnya mulai sejak kepemerintahan beliau. Dan banyak hal termasuk jalan ke Bojonegoro itu dulu kalau bis itu jalannya sampai berapa jam itu bisa dipangkas oleh beliau. Dan beliau itu memang tipikal pejabat. Waktu itu ada satu buku yang ditulis oleh dosen UNER, guru besar UNER itu menceritakan beliau itu tipikal pejabat yang bukan di meja tapi lebih banyak di lapangan gitu beliau. Jadi turun langsung, ngecek langsung gitu ya, iya. Mas Umar ya. Rakyat saya kira-kira udah sejahtera belum ya? Nah, gitu itu catatannya. Baik, menarik. Jadi ada tadi yang disampaikan oleh Mas Umar, ungkapan yang terkenal yang disampaikan oleh beliau begitu ya. Jadi membuat rakyat kecil itu ikut tertawa begitu ya. Baik, luar biasa. Jadi kalau berbicara mengenai sosok Pak Muhammad Nur itu, yang paling terkenang itu adalah
Beliau juga merupakan penggagas adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kalau dulu kita kalau mau ke Madura itu jauh ya, harus Iya, naik harus kapal. naik kapal segala Kapalnya juga macam. lama lagi. Lama itu. Tapi Iya. sekarang hanya ditempuh dengan waktu yang cukup singkat. Cukup singkat. Betul. Kalau misalkan ke Sumeneb itu lewat jalur Suramadu itu bisa ditempuh dengan waktu 5 jam saja. Kalau dulu nggak bisa ya, kita Nggak harus bisa banget, ngantri. iya. Yang namanya kapal itu kemana dulu gitu ya. Baik, Mas, kita udah ada pendengar yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan oke, baik. Silahkan Pak M. Ervan, apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik pokok bahasan kita? Ya, baiklah. Terima kasih ya. Cuman ngetes berarti ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai tadi kan disampaikan bahwa Pak Muhammad Nur ini turunan bangsawan begitu ya. Dan otomatis kalau bangsawan dan rakyat biasa mulai dari segi pendidikan itu diperhatikan dan Betul. diutamakan begitu. Pak Muhammad Nur ini sempat ini nggak sih Mas, kayak RA Kartini begitu ya. Jadi beliau ini punya semacam cita-cita juga untuk memberikan memberikan atau membagikan ilmunya begitu kepada rakyat-rakyat lainnya begitu, yang notabene bukan bangsawan begitu ya. Nah, iya. Jadi memang apa ya, beliau tuh kehidupan sejak kecilnya itu dramatis memang. Maksudnya dramatis itu memang beliau menyelami penderitaan masyarakatnya, terutama di tempat kelahirannya itu Madura itu. Memang beliau itu dari simpatinya itu kemudian beliau itu muncul untuk gimana nantinya beliau itu bisa memperbaiki. Bahkan beliau itu sebenarnya bukan ke Mosfia cita-citanya, tapi ke sekolah yang memang khusus pertanian gitu. Cuman karena beliau itu bagian dari putra bupati, jadi beliau sendiri berikut istrinya itu adalah putra dari Bupati Sampang. Karena sempat diceritakan beliau itu bisa sekolah waktu zamannya beliau itu, salah satu persyaratan bisa masuk sekolah pada saat itu adalah menyertakan surat silsilah bahwa beliau bagian dari bangsawan. Jadi bukan nilai aja waktu itu, waktu dulu itu. Kalau beliau bagian untuk bisa sekolah ke sekolah-sekolah elit pada masa itu harus menyertakan kesilsilahannya bahwa beliau itu bagian daripada bangsawan atau anak bangsawan. Tapi terlepas dari beliau itu secara akses pendidikan memang punya. Lebih daripada itu, beliau punya kepedulian itu yang membedakan bahwa beliau itu kenapa kemudian pada akhirnya menjadi sesepuh Jawa Timur. Kan beliau itu wafatnya sebenarnya tahun 2011 kalau tidak salah. Itu meskipun sudah tidak menjabat apapun, beliau tetap disepuhkan untuk di dalam lingkup Jawa Timur, tetap aktif di dalam hal-hal sosial begitu. Jadi mulai magang di Sumeneb, kemudian magang di Bangkalan, sampai kemudian menjabat itu beliau betul-betul terjun gitu di masyarakat gitu. Baik, kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada siapakah yang sudah ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Baik, halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ramadan, silakan. Di Sorong hujan, Pak? Oh, baik. Di sini kita cuman mendung aja, Pak. Iya, silakan. Oh, siap. Silakan, Pak. Iya. Mas Umar. Iya. Lalu bumbuiu.
kasih. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Pak Ramadan di Sorong ya, saya sampai lupa. Mas, saya minta waktu sejenak ya, karena kita harus mengupdate informasi lain bersama reporter. Kebetulan ini ada reporter saya yang saat ini berada di Balai Kota begitu ya. Jadi ada reporter Nobar ya. ini ya betul yang akan menyampaikan jalannya ini menuju ke pertandingan ya. Karena saat ini untuk pukul 21. Jadi nanti kita akan simak seperti apa update informasi nobar di kesempatan kali ini bersama reporter Agustin. Agustin, silakan laporan Anda. Baik, reporter Agustin. Ada Mas Taufan. Dia dari Pangkalan ya? Kenapa? Dia dari Pangkalan ya? Oh iya. Ke Benowo, ke mana ada dulu tadi. Oh iya. Dari Benowo. Mas Zaki udah kenal juga. Ya kenal lah Mas. Ya nggak nobar merapat bosku. Kemarin terlibat juga Mas yang teatrikal. Siapa? Jenengan Lo main. main ya. Tadi dari saya. Mas. Ngeri amin Mas. Jombang Reno. Apa kan sih apa ya Mbak? Helm ini. Ada. Air. Kenapa? Air. Oh ya, Teman-teman. belum. Nanti ya. Jenengan Jombang. Jenengan Jombang. Saya itu di Jombang. Ke Wonosama terakhir. Durian juga nih. Tapi nggak ke Duren. Ke Candi Arimbi. Oh, belum pernah ke sana. Bagian ini ya. Bedah buku kemarin di sana. Oh, beda sih. Ojo Warno. Iya. Di Yang pertama aku ikut pertama. Dengan aku. mungkin ada namanya Mbak Nona, Jombang Kota, penulis Arimbi. Baik, terima kasih untuk reporter Agustin Irdiani ya yang sudah berbagi informasi kendati sedikit terputus begitu ya. Karena mungkin sinyal, tapi kami bisa menangkap informasi apa yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani bahwa untuk malam hari ini tampaknya mungkin lebih dari 10.000 orang ya yang hadir di Balai Kota karena saking banyaknya mereka yang mungkin tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses Taman Surya, mereka ada di luar
Jadi di mobil-mobil mereka itu berdiri, kemudian merentangkan bendera merah putih, memberikan dukungan, memberikan semangat untuk timnas U23 yang saat ini tengah bersiap untuk berlaga begitu ya, akan menghadapi Uzbekistan tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Harapannya semua ya pengennya menang begitu ya. Ya kita doakan ya, kita doakan harus menang ya bersama Uzbekistan. Nah, kita kembali ke topik kita. Tadi ada pendengar yang juga sudah bergabung, ada Pak Ramadan begitu ya. Kalau apa yang disampaikan Pak Ramadan menanyakan kepada Mas Umar begitu ya. Dari sudut pandang Mas Umar sendiri sebenarnya ada nggak sih Gubernur Jawa Timur begitu ya, yang sosoknya itu hampir mirip seperti Pak Muhammad Nur begitu ya. Jadi mulai dari bagaimana kecintaannya dia terhadap rakyatnya, menunjukkan betapa rakyatnya itu yang prioritas begitu ya. Mungkin agak rawan ya menjawab siapa yang kemudian mirip, cuman barangkali Pak Nur ini bisa menjadi salah satu role model kepemimpinan di Jawa Timur, karena ya bahwa setiap kebijakannya itu selalu condong pada wong cilik kalau bahasanya beliau itu. Jadi karena beliau itu juga masa-masa kepemimpinannya itu juga punya tantangan besar, karena pada tahun 60-an itu kan masih ada kasus-kasus PKI di Madiun, dan beliau itu juga tantangannya bagaimana kemudian bisa meredam dan menangani situasi yang betul-betul masih belum kondusif. Tapi dari suasana-suasana itu beliau itu tetap bisa kemudian memimpin Jawa Timur bahkan hingga 2 periode. Termasuk lagi selain pikiran beliau soal Suramadu itu, ternyata jadi beliau itu menyambungkan, kan posisi Madura kan terpisah dengan Selat nih, menjadi pulau tersendiri. Karena itu, untuk bisa tersambungkan oleh beliau itu di sisi Bangkalan itu direncanakan Suramadu, kemudian di sisi Sumenebnya, karena Sumeneb itu punya secara pariwisata cukup banyak, pantai-pantai segala macam, kebudayaan, beliau bikin landasan udara di sana, bikin bandara, dan itu jauh waktu masa beliau yang dibikin, yang kemarin-kemarin sempat direvitalisasi oleh Kementerian Pembangunan. Gitu. Baik, luar biasa. Kita ke pendengar lagi begitu ya. Siap. Mas, ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Silahkan Umayanti. Silahkan Nama. Iya, Ini Mas Umar ya. Salam kenal juga. Baik. Ya. Oh, baik, menarik. Oh iya, menarik.
Iya, iya. Haha. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul. Betul, setelah. Iya, 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 iya. Baik. Oke, siap, siap. Baik. Terima kasih. Iya, iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, kita bergeser ke penelpon lainnya begitu ya. Saat ini kita sudah bersama siapakah yang bergabung? Tadi ada yang nelpon lewat WhatsApp begitu, Mas atau Mas siapa ini ya? Silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Kita bergeser dulu deh sambil nunggu teleponnya. Kita ke Mas Ana Mahdan di Sukorejo, Pasuruan. Katanya beliau ini gubernur yang keberapa dan berasal dari mana? Karena yang saya tahu itu adalah Gubernur Suryo. Apa saja contoh sikap kepemimpinan dari beliau yang bisa diteladani? Baik, terima kasih. Ya, boleh silakan Mas. Siapa ini ya? Mas Alami Abdul Rosyid. Silakan kalau mau bergabung bersama kami. Kalau mau menghubungi di 081 331 4 kali 992 atau telepon reguler kita di 5345474 5347950. Ini WhatsAppnya agak gangguan atau gimana ya? Baik, kita ke apa yang disampaikan oleh Omayanti terlebih dahulu ya. Omayanti sama Mas Ana Mahdan tadi nanya. Omayanti tadi memberikan testimoni begitu ya kepemimpinan dari Pak Muhammad Nur, di mana Oma ini bisa dibilang saksi hidup begitu ya. Betul. Bahwa beliau ini luar biasa kepemimpinannya kala itu. Bagaimana Mas Umar? Saya sangat terima kasih sekali nih ke Omayanti, karena beliau, kalau saya kan cuma dari data, dari arsip segala macam, dari buku. Beliau saksi hidup langsung, saksi sejarah langsung. Dan memang termasuk yang belum saya bicarakan, waktu beliau jadi duta besar Perancis itu, jadi betul-betul kegiatan beliau itu bukan soal beliau menjadi dutanya, menjadi dubesnya, tapi waktu itu beliau berhasil membuat perangko, memamerkan Borobudur dengan cara perangkonya itu dibikin perangko Borobudur. Jadi secara tidak langsung ingin menyemarakkan masterpiece-nya Indonesia melalui perangko itu, dan itu betul-betul berhasil. Karena waktu itu Borobudur kan Borobudur bisa diperbaiki, punya kemudian ada bantuan dari luar untuk diperbaiki, salah satunya melalui diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Nur itu. Jadi betul-betul tidak hanya menjabat gitu. Jadi betul banget itu yang testimoni dari Ibu tadi, bahwa beliau itu memang secara silsilah beliau adalah orang besar, adalah bangsawan, secara jabatan juga sedemikian, tapi gayanya beliau itu betul-betul merakyat gitu, itu yang paling. Dan terpenting lagi, kebijakan beliau dan pikiran beliau itu bukan untuk
waktu beliau menjabat, tapi bagaimana kebijakan itu bisa berdampak lintas zaman. Bayangin aja, eh, termasuk jembatan Suramadu gampangannya, termasuk bandara di Sumeneb dan banyak hal lain di Jawa Timur, termasuk pengamanan di beberapa titik wilayah Jawa Timur yang dulunya kan pasti rawan ya, karena masih belum ada pemukiman dan lain sebagainya. Dan ini ternyata bukan hanya pengakuan dari saya sebagai putra Madura, tapi juga dari orang yang lain, termasuk dari testimoni dari ibu tadi, gitu. Baik. Kemudian tadi Mas Anam menanyakan soal beliau ini gubernur yang keberapa dan berasal dari mana? Karena yang Mas Anam tahu itu Gubernur Suryo. Apa saja contoh sikap kepemimpinan dari beliau yang bisa diteladani? Oke. Jadi memang waktu yang pertama itu Gubernur Suryo. Beliau itu kalau yang tidak ketiga atau keempat ya, kurang. Soalnya untuk di apa namanya di Jagir itu, di tempat arsip Jawa Timur itu dipajang kan, gubernur dari Gubernur Suryo sampai gubernur yang hari ini itu beliau kalau nggak salah yang keempat atau yang ketiga waktu itu. Jadi memang, dan yang paling bisa dicontoh sama beliau, saya ulangi sekali lagi, beliau memikirkan kebijakan itu bukan untuk hari ini, apalagi hanya untuk laporan saja, tapi betul-betul untuk jangka panjang gitu, yang bisa dinikmati dan bisa menguntungkan masyarakatnya, gitu sih. Baik. Jadi berasalnya dari mana Mas Anam? Dari Putra Madura begitu ya? Iya. Betul, asli Bang. Asli Sampang, kelahiran Sampang, beliau tahun 1918. Baik. Ini ada yang sudah bergabung menanyakan tadi Mas yang tadi begitu ya. Min Arifai pernah mengatakan bahwa Muhammad Nur itu hobi sepak bola dulu semasa kecilnya. Kalau tidak salah di buku beliau berdua ya, dikatakan saat itu beliau sering main di gedung Budi Rahayu. Beliau berdua itu merupakan penulis biografi Muhammad Nur, Hotman Siahaan dan Min Arifai. Keren banget ini. Gimana? Benar nggak Mas? Iya, benar banget beliau itu. Jadi yang menulis biografi beliau itu adalah Hotman Siahaan, guru besar FISIP di Universitas Erlangga. Kemudian Min Ahmad Rifai itu salah satu penulis buku Madura, sempat menyinggung beliau. Dan beliau kan memang seperti anak biasanya pada umumnya. Jadi dulu itu main sepak bola, main bola. Bahkan beliau itu sempat jadi ketua tim 11-an gitu loh, sampai nantangin desa-desa yang lain untuk tanding dengan klubnya gitu-gitu. Bukan klub ya, lebih tepatnya kelompok mainnya itu. Iya, bener banget itu informasinya. Menarik ya. Iya. Tapi tadi kan Mas Umar juga sempat menyampaikan bahwa Pak Muhammad Nur ini sempat terheran-heran kenapa rakyatnya ini banyak yang keluar dari Madura begitu ya, ke daerah Tapal Kuda gitu, karena Jawa itu yang katanya lebih hijau begitu ya. Lantas kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad Nur untuk membuat Madura itu apa bisa dibilang mereka yang ada di sana itu tidak meninggalkan kota kelahirannya, tapi bersama-sama membangkitkan kota kelahiran mereka ini untuk jadi besar begitu. Apa langkah pertama beliau yang kemudian membuat Madura ini akhirnya lebih dikenal, kemudian juga banyak masyarakat yang kesana gitu. Selain yang sudah di-spill tadi soal akses transportasi darat dengan Suramadu, laut dengan bandara yang ada di Sumeneb, keluhan kenapa banyak migrasi keluar ke Tapal Kuda, bahkan ke Kalimantan, itu banyak orang Madura, bahkan di Mekah itu bikin kampung sendiri misalnya, itu karena memang kondisi tanah Madura itu sangat-sangat kering. Jadi model tanahnya itu istilahnya tak ada hujan. Kalau nggak ada hujan nggak bertani. Kalau di Jawa kan setahun itu bisa panen berapa kali gitu. Sehingga dengan pikiran itu kemudian waktu zaman beliau jadi gubernur itu, beliau berhasil membangun satu waduk, satu bendungan. Yang bendungan itu karena aneh Madura itu, kalau musim hujan banjir, kalau kemarau keringnya minta ampun. Jadi dengan kondisi semacam itu dibikin bendungan untuk menampung air itu, yang kemudian ketika kemarau bisa dimanfaatkan, tetap bisa bertani gitu. Jadi itu bendungan yang cukup besar, bisa mengairi beberapa kilometer atau mil persawahan. Sehingga dari situlah pikiran beliau, kegelisahan kecil beliau
memandang masyarakatnya kemudian diaplikasikan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur waktu itu. Waktu itu sempat ditolak sih waktu itu. Karena untuk membuat bendungan itu kontur tanahnya tidak cocok. Karena akan merembes air itu dan tidak bisa menampung air. Cuman waktu itu beliau mengundang salah satu akademisi dari Brawijaya, dari salah satu kampus di Malang untuk mensiasati bagaimana ini bisa terrealisasi jembatannya dan sampai hari ini masih bisa dinikmati. Kalau di daerah yang lain yang dari jauh bendungan itu tidak bisa bertani, cuman bertaninya waktu musim hujan, sedangkan di sekitar waduk itu mereka bisa bertani bahkan di musim kemarau. Dan itu bisa dinikmati hingga hari ini. Kan itu satu kebijakan yang melampaui zamannya. Baik. Gitu. Itu satu bendungan yang dibangun. Ada dua Ada dua. sih. Tapi itu di Sampang semua. Cuman kan paling tidak beliau ada upaya ke situ lah. Oke, baik. Jadi ada upaya begitu ya, walaupun waktu itu karena mungkin terbatas begitu ya, untuk kemudian bisa membangun, karena kalau bangun itu kan kayak duit gitu ya. Nah itu juga. Mungkin karena kala itu anggarannya memang hanya bisa berada dalam satu lingkup wilayah Bisa saja, jadi gitu ya. itu. Dan sampai sekarang bendungan itu masih tetap ada. Iya, tetap ada. Bukan semacam proyek yang dibuat hari ini seminggu lagi rusak itu bukan. Oke, baik. Ini contoh nyata tuh ya. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya. Bu Titi, silahkan Ibu. Hairil Anwar itu di daerah mana, Bu? Surabaya, Bu. Oke, iya ya. Oke. Oh, Khairil Anwar dekat rumah saya dong, Bu. Iya, belakang Kembang Kuning. Jarang, barangkali masih keluarga. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Pada tahun itu, Bu ya, pada zaman itu, Bu ya. Iya iya. Iya iya. Wah. Betul, Ibu. Terima kasih. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni kesekian kalinya ya. Keren. Berarti betul-betul nyata toh. Ini kan ada testimoni dari orang lain ya. Betul, saksi hidup nih ya. Iya. Luar biasanya Pak Muhammad Nur ketika memimpin sebagai Gubernur Jawa Timur sampai terkenang selalu begitu ya di hati para yang mengidolakan gitu ya, rakyat yang mengidolakannya. Tapi Mas Umar begitu ya, bagaimana dengan kala itu kehidupan roda perekonomian Madura kala itu gitu ya, waktu dipimpin oleh, kan secara kalau misalkan Gubernur Jatim itu kan semua wilayah tercakupi begitu kan ya, termasuk dengan Madura. Tapi izin nanggapin yang Ibu tadi ya. Jadi ini testimoni yang menarik lagi. Beliau itu padahal didikan kampung, didikan pelosok bukan pelosok ya, maksudnya di Madura yang notabene itu Islamnya itu strength banget. Kalau Tapi orang Jawa bilang tuh kiai banget. iya, tapi beliau itu sesuai pengakuan dengan Ibu yang tadi ternyata pikiran maju termasuk di dalam, bukan cuma di dalam hal pemerintahan, termasuk di dalam hal beragama itu tidak
seperti yang digambarkan orang hari ini tentang orang Madura. Beliau di tahun itu sudah menunjukkan sikap yang betul-betul adem gitu, betul-betul tidak menyinggung siapapun gitu. Nah, soal pertanyaan tadi, ya sebenarnya fokusnya bukan cuman di Madura, sebenarnya di banyak tempat, termasuk waktu itu jalur transportasi ke Bojonegoro. Waktu itu selain bis-bisnya sudah butut dan lain sebagainya, kemudian perjalanan dari Bojonegoro ke Surabaya itu selama berapa jam itu pokoknya udah ukuran tidak normal. Nah, beliau itu tidak di meja atau mengutus stafnya, tapi beliau ikut bis itu juga untuk mengecek. Jadi beliau ternyata memang selain masalah bisnya yang sudah tahunnya sudah hampir expired, itu juga jalan-jalan menuju ke Bojonegoro itu banyak yang berlobang gitu. Beliau kemudian langsung memberikan solusi untuk kemudian perbaikan jalan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, termasuk waktu itu yang kaitan dengan PKI, ada instruksi Gubernur Jawa Timur itu untuk kemudian membuat pekarangan di rumahnya untuk membedakan dengan rumah-rumahnya orang PKI gitu. Semacam pagar gitu loh, semacam pagar. Kemudian ada untuk penghijauan Jawa Timur itu, termasuk soal jagung dan lain sebagainya, memunculkan bibit-bibit unggul untuk perkebunan dan sebagainya, itu diupayakan, dan itu menyeluruh ke seluruh Jawa Timur gitu. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya menarik sekali ya. Tapi sayang sekali, mau dikulik lebih dalam, waktunya terbatas. Iya, Berarti ada sesi kedua nanti ya. Siap, pastinya. Baik. Nah, Mas, ini karena waktu Joy harus misalkan kita begitu ya. Mungkin ada pesan yang juga ingin disampaikan begitu dari Mas Umar berkaitan dengan topik kita, yaitu sosok Pak Muhammad Nur begitu. Silahkan. Ya, kalau pesan ini, statement terakhir saya terkait dengan topik ini, karena memang kita semua, saya klarifikasi dulu, bukan dalam rangka politis, tapi memang saya dari latar belakang memang pelajar sejarah. Bagaimana informasi tentang statement Pak Nur nih soal AKW wong cili isok gemuyu membuat orang kecil ikut tertawa, ikut bahagia, itu harusnya menjadi pedoman, karena hari ini Indonesia sudah memilih pemimpinnya, kemudian masuk kepada momen-momen pilkada, semuanya sudah memunculkan untuk bercita-cita menjadi pemimpin di daerah-daerahnya, termasuk Jawa Timur. Harusnya Pak Nur ini bisa menjadi referensi lah untuk kepemimpinan, terkhusus di Jawa Timur, untuk selalu concern terhadap rakyatnya gitu. Itu sih. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Umar ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Oke, terima kasih banyak juga. Belum banyak yang dibuka begitu ya. Betul. Jadi tadi kepemimpinannya baru mungkin belum ada seperempatnya ya Mas ya, yang di blow up begitu ya. Mungkin dalam kesempatan kita bisa memperbincangkan juga bagaimana kehidupan beliau ketika menjalani sebagai seorang biasa begitu ya. Betul. Ketika sudah tidak lagi menjabat, karena kan setelah dari gubernur itu kan kemudian Dubes ke Dubes Perancis begitu ya. Dubes Perancis. Nanti di lain kesempatan kita bisa menghadirkannya. Sekali lagi terima kasih Mas Umar. Terima kasih juga. Di kesempatan kali ini kita harus sudahi perjalanan program ngobrol santai begitu ya, bersama dengan Mas Umar Farouk Eshum begitu ya. Kita akan lebih banyak menggali lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih untuk Mas Abdul Rosyid, tidak bisa kami hadirkan kembali begitu ya, karena kebetulan waktu jua yang harus memisahkan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, sampai jumpa. Wah, keren, yang telepon banyak sekali. Iya. Keren testimoninya, serius. 7 orang yang telepon.